kalau mereka kayak pakai hero Selena atau Johet yang cepet nemenin ngebuff itu bagi gua nggak usah sih samperin. Mungkin tambahan dari Coach Emperor. Paling dari gua tetap komunikasi, rotasinya dijaga, sama pahami permainan musuh. Nah, gua harap mereka itu belajar lah ya dari yang sudah mereka lewati dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Gue nggak mau di babak knockout terakhir ini kalian malah kehilangan poin. Kalian harus kalahin Red Tigers. No matter what happen. Ngerti? Gua pengen lihat performa terbaik kalian di sini. Di match kali ini maksudnya. Dan Afil, Maxi, Bankai, gua harap kalian tetap stabil. Seharusnya kalian lebih banyak pengalaman yang bisa kalian berikan untuk teman-teman kalian tentang musuh, positioning, strategi, dan lain. Sejujurnya dengan lineup ini tetap aja nggak ada beda yang seperti yang kemarin. Tapi di sini bakal ada plusnya karena si Zoe dan Cardo ini, mereka berdua ini benar-benar jago juga. Mungkin daripada Red Tigers mereka bakal anggap remeh sih terhadap dua. Tapi mereka nggak tahu Cardo sama Zoe ini sejago apa. Oke, jadi kalian berlima, ada beberapa dari kalian kepilih buat main lagi. Dan ada satu tambahan, Zero Logic. Dan gue berharap di sini lu lagi OP-OP-nya, overpower. Buktikan gitu ya. Buktikan banget ya. Paling next gue bakal ngasih tahu setup turtle. Poin-poin mana yang harus kalian jaga dan setup di awal. Kalau di awal udah seperti biasa ya. Ini kita harus ngambil dua. Satu orang harus tetap stay satu bus. Kalau misalnya offline kita gerak untuk membantu, berarti satunya harus kemana? Ngerti kan? Intinya ketika turtle mau up, usahakan 10 detik sebelum up. Jangan sampai ada yang mati. Karena bisa menyempurnakan setup itu sendiri. Gitu. Karena kalau minus 1 ya ibaratnya jomplang gitu. Nggak bisa otomatis jalanin setup dong. Berarti ada satu posisi yang kosong. Untuk di lineup ini, Coach, gue percaya Cardo marksman-nya sangat baik, tapi dia juga seorang yang bisa snowball dengan baik, Coach. Yes. Jadi kalau ada celah sedikit buat dia untuk snowball, dia pakai itu, Coach. Jadi gue pengennya kita benar-benar snowballin dia dari awal, Coach. Benar sih. Kayak jangan ngasih dia farming sama sekali gitu lah ya. Oke. Karena mungkin mereka juga bakal prediksi kita bakal lebih kayak farming karena dengan Cardo, tapi gue pengen ngebalikin itu sebenarnya. Iya. Surprise. Ya, surprise mereka dengan justru Cardo snowballin mereka, Coach. Jangan buang skill ya. Jangan buang skill. Tarik ulur aja. Kalau mereka mau war, bantai. Paling itu doang sih. Ingat setup turtle itu kayak gimana, kalau turtle-nya di atas kayak gimana, turtle-nya di bawah kayak gimana. Intinya harus tahu pergerakan orang yang mau ngegeng atas atau ngegeng bawah. Kalau mereka mati satu ketika turtle up, mereka yang rugi. Kita bisa dapat turtle. Usahakan dapat turtle di awal, karena buff-nya itu berguna banget. Mungkin ada sedikit tambahan dari gua. Kalau kalian make line up di mana kalian harus clear dulu, misalnya mereka langsung blue buff atau tower mid, ini udah pasti nyusul ke sini soalnya. Kalian belum dapat apa-apa. Malah kalian kecolongan, terus ini malah nggak dapet, abis itu kalian rugi banget, malah ngimpact ke mid game-nya. Jadi sejujurnya kalau gua kasih kayak saran, di antara Afilnya coba dapat di sini, and si Bankainya di sini aja, di jalan ke sini. Jadi kayak lu nyari info mereka tuh ngebuff berdua apa bertiga gitu. Kalau misalnya mereka tuh tipe yang gak ngebuff cepat, mungkin tanknya nemenin ngebuff, itu kalian bisa samperin. Tapi kalau mereka kayak pakai hero Selena atau Johet yang cepet nemenin ngebuff, itu bagi gua nggak usah sih samperin. Mungkin tambahan dari Coach Emperor. Paling dari gua tetap komunikasi, rotasinya dijaga, sama pahami permainan musuh. Nah, gua harap mereka itu belajar lah ya dari yang sudah mereka lewati dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Gue nggak mau di babak knockout terakhir ini kalian malah kehilangan poin. Kalian harus kalahin Red Tigers. No matter what happen. Ngerti? Oke, berdiri dulu. Tanggul satu sama lain. Beri semangat. Bankai pimpin yel-yel. Blue Rhinos! Blue! Rhinos! The best warrior! Red Tigers! On fire! Parsanya nggak dilepas. Beneran ini berkali-kali game loh. Oke, ada Uranus sama ada Atlas dan juga Lunox dari tim Red Tigers. Oh, Uranus ini, Blue Rhinos nih.
Gimana Profesor Kapi melihat ada Uranus dan juga Lui? Aku kalau misalkan melihat kayak gini mendingan mainin Hylos daripada mainin Kufra. Oke, Iya, lebih jadi pilih tabrak aja. tabrak. Main tabrak. Jadi nggak perlu takut karena backline-nya juga ada Luoyi, ditambah ini adalah Lunox gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Lunox itu kalau misalkan dia udah cast assault, dia nggak punya escape ability, ya dia bakal ditempelin sama Hylos terus dan Hylos tebel banget. Jadi damage dari Lunox juga nggak bakal cukup gitu loh. Sementara Kufra bisa banget untuk dirontokin sama Lunox walaupun dia punya bouncing ball di sana. Kalau menurut aku pribadi ya, dia daripada ambil Atlas Lunox, Atlas Lui. Akan kubawa Red Tigers ke kemenangan. Iya. Ya biasanya Alucard di side lane tapi sekarang Yes. dijadikan hyper carry. Apakah ini bisa menjadi meta baru juga? Dengan Blue Rhinos yang ngambil Leomord, mematahkan tadi yang kombonya Ranger Mas bilang ini Bener. bakal ada Leomord dan Angela, ternyata Yes. masih ada Alucard ini sebagai hyper carry-nya. Dan aku nggak tahu ini bakal dibawa kemana dari Red Tigers, tapi dengan Alucard Angela mereka punya combo yang luar biasa dan cepat atau lambat Blue Rhinos harus punya Knuckles of Durance. Oke teman-teman, mari kita langsung masuk ke Land of Dan India. Match terakhir sebelum ke semifinal antara Blue Rhinos melawan Red Tiger. Yes, last round knock out. Dan kali ini Red Tigers harus menunjukkan taringnya. Jangan sampai ada yang pulang lagi dari Red Tigers. Dan tentunya masih dipandu oleh Cornet dan juga Ranger Mas dan kita berdua adalah Cornet Omus. Nah, Yes. Dan tampaknya kita akan langsung melihat di arah tengahnya dari Alucardnya mencoba untuk membersihkan terlebih dahulu, nggak ngambil bak merahnya dan lebih milih untuk bermain aman juga, dapetin satu kata terakhir. Oke, masih bisa aman. Wow, Zoe pakai Lowy kali ini bahaya banget. Dan lihat pergerakan dari seorang Leomord kali ini bakal coba di head to head dengan Alucard ya. Ini Yes, kalau berhasil yes. kita bakal langsung coba ya di ranked ya. Alright, Mati. Nice. Kasih tahu lah, kasih tahu. Agak sedikit memaksakan. Dia beres bab. Sebelum level 2, dia cuma punya Dia ambil biru, dia ambil biru. dan kayaknya Udah biru dia. nggak Udah biru, gunain udah Dia udah biru. tapi tetap terlalu sakit damage-nya ya. Ada pasif dari Tamus kayak tadi. Yes, bener banget. Tapi bukan hanya itu aja, lihat ada lagi-lagi rotation yang berhasil membuat para pemain dari tim Red Tigers tentunya core-nya Ken Kira setengah darah. Bung Cornet setengah darah saja. Setengah darah, seperti mantan Ranger Mas yang hanya setengah hati memberikan hatinya ke Ranger Mas. Setengah aja kagak, Bang. Setengah aja Oke, kagak. kita lihat di sini. Ken Kira bakal coba dapetin satu buah red buff terlebih dahulu dan dia tahu banget Ken Kira dikasih waktu untuk farming. Dia dikasih Oke. waktu karena beda banget dengan Cardo. Mungkin Cardo di level 4 bakal bisa untuk team fight, tapi untuk Ken Kira belum mampu, belum cukup walaupun dia sudah level 4. Oke, sama-sama sudah level 4 dari Cardo maupun dari Ken Kira. Dan kita lihat juga dari pergerakan rotasinya dengan menggunakan Purify ya. Sama-sama respect kayaknya dari kedua Hypercore, dari kedua tim. Momentum hanya untuk Alucardnya dari kiri, saja, Alucard sama belum Tamus dari cukup kiri, level Tommy, 4 hati-hati ya. Bisa Oke. hati-hati. Jangan sampai Itu yang mana? Sorry. Tapi tampaknya Ken Kira masih mudah, Purify-nya nggak bisa didorong sama kudanya, langsung flicker ke arah depan. Cardo! Dan di sana dapat. Sikat boy. Kasih tahu boy. Diajar lagi, disapis lagi dan dilempar begitu saja. Diamankan dengan mudah jauh headnya. Tapi tidak meninggal dan langsung overforce. Double kill, satu orang terakhir Zoe sendirian di sana, Ranger Mas. Tapi masih dapetin double kill lagi dan lagi. Masih mencuri perhatian para semua caster kali ini. Dan di atas top lane, Cardo ditumbangkan. Ian bermain dengan bagus walaupun sedikit terlambat. Baris oke, no problem. Kali ini di arah mid lane bakal coba di-burst. Avalanche. Ini besar banget dari Daxi. Dan kita juga tahu, mungkin sobat gamer juga tahu kalau misalkan Daxi counternya dari seorang Berada di sini. Makan. seorang Avil. Ternyata kita lihat Zero Logic melakukan kesalahan cukup besar. Dia kira dia dapat bangkai dengan fatalin, ternyata tidak. Itu benar-benar kerugian yang luar biasa untuk seorang Zero Logic. But it's okay, no problem. Para pemain dari tim Red Tigers, mereka bakal coba untuk kembali susun strategi mereka. Gua dapat bab ya. Gua dapat bab ya. Apa mati. Berhasil menyelamatkan seorang yang terlalu offside. Gak bisa menyelamatkan dirinya. Dan bahkan terlalu benar seperti kata Ranger Mas, terlalu offside. Dan kayaknya mereka Ambil bawah dong, ambil bawah. Sudah Gua backup dari sini. Protection sudah mulai di zoning. Ini bagus banget pergerakan dari tim Blue Rhinos. Jujur ya, Sudah di zoning sama jauh headnya biar memastikan tidak ada yang nge-defend turretnya dan mereka akan mendapatkan secara gratis. Gampang banget turretnya. yes, turret dapetin gratis, bakal coba ditukar sama Ken Kira dengan adanya Turtle, tapi nggak tahu sepertinya bakal ada team fight terlebih dahulu. Zero Logic berada di garis depan, Avile juga kita Bangkai. lihat. Berarti- Awas ya. Si Maxi itu mid yang kira.
satu buat Iron Tarto Effect. dan lihat Iron Tartonya Effect. diamankan oleh Kena tiga. Angel, tapi ternyata rotationnya Manung. Gua nggak ada flicker. Ini bencana Bung Yes, Kornet. Cardo-nya sudah mendapatkan Barbiela, diincar lagi Ansel, tidak ada flicker, masih cooldown, dan langsung disamping begitu saja, hilang sama Leomordnya, dan bahkan lihat paksinya, memakai Jawhead bermain dengan sangat bagus, dan langsung diincar saja, double kill dari seorang Cardo. Lihat kuda liar dari seorang Cardo. Benar-benar membuktikan kalau Cardo layak menjadi core. Menggantikan seorang Aiden untuk saat ini. Dia sebagai substitution tapi dia nggak menurunkan kualitasnya sebagai cadangan. Yes, benar banget, substitute ya benar-benar kemampuannya juga sama-sama baik. Antara Cardo dan juga Aiden. Yes, Sama Slap, satu lagi Slap. Sama Slap, oh iya, Yes, ada benar 3 banget. hypercore ya. Hyper carry-nya ada 3. Dan kali ini bisa dibilang Cardo lebih ke arah hyper carry fighter ya. Afile bakal coba ganggu seorang Yan, tapi bakal coba dipasang. Ada Dasi di sana, Chaos asal pas ada Cyclone Ice berhasil menyelamatkan. Ada Jawhead. Masih mencoba move lagi ke arah tengah. Ada momentum yang dikeluarkan mencoba untuk mendapatkan Little Wanderer-nya. Mungkin di sini akan team fight, tapi Bankai masih mencoba untuk Dino Revenge yang terkena Zero. Terkena 2 dan bakal langsung tidak begitu saja. Dan damage yang terlalu besar. Harganya masuk, Kenshiro yang sekarang diajar lagi, disambil lagi dan langsung hilang begitu saja. Zero Logic-nya juga sekarang double kill diamankan oleh seorang Uranus. Lihat damage terlalu besar sampai kill. Dan looking for, kita lihat double kill didapatkan oleh seorang Cardo. Apakah Wipe udah wipe? Untuk tim Red Tigers. Blue Rhinos luar biasa langsung me-wipe out dari tim Red Tigers. Kelima-limanya langsung dihilangkan dalam sekali team fight doang. Padahal tadi Zero Logic udah bagus banget, tapi kayaknya damage dari Cardo-nya, dari Leomordnya terlalu besar dan juga dikomboin sama Zoe. Ini benar-benar support Tuyi itu aduh mama. Sudah ku bilang, lihat. Zoe tidak terpick off sama sekali. 008. Dia memberikan 8 assist dan tidak terpick off. Bakal coba dipaksa. Lihat Zoe cover yang luar biasa. Bankai dan Afil. Afil terselamatkan oleh Zoe. Bener banget, dia tahu timing ketika menggunakan rotation dan juga dispersion-nya. Bener-bener nariknya di momen-momen yang krusial, yang tepat banget, timingnya selalu pas. Itu malah membantu tim fight dari tim Blue Rhinos. Ini membuktikan kalau misalnya Zoe adalah wanita perkasa, dia bisa berada di babak knockout dan dia bakal memastikan Barbiel diri kalau menang bisa ke semifinal. Zero Logic yang mengangkat 2 orang, tapi kayaknya nggak dibantuin juga sama teman-temannya dan dibiarkan untuk hilang, tershutdown begitu saja. Ada Yan di arah atas, diajar lagi, ada Ionic Edge-nya, dipukul mundur lagi, tapi lihat Area Revenge bagus banget. Ada Injector, dilempar tapi ternyata Hansel masih belum masuk, harganya belum masuk ke arah seorang Yan. Menit ke-7, mereka udah dapetin banyak tapi bakal coba dipasang Afile dan Bankai terkena damage cukup banyak oleh turret. Bakal coba dipasang, apakah ada Fataling? Mereka nggak punya damage, dia cuma punya Lunox doang. Kalau dipaksa, Maxi bisa datang. Maxi datang bakal dibubarin Bung Kornet. Pasti dibubarkan. Benar sekali. Dan Luyi-nya sudah menggunakan defense-nya ke arah bawah, mencoba defense di arah bawahnya. Dan di arah tengahnya langsung didapatkan oleh seorang Leomordnya, Cardo-nya. Benar-benar ini sih Cardo-nya udah enak banget. Dia free farm banget, well farm. Gak terganggu sama sekali, 7 poin kill juga sudah dikantongi oleh dirinya. Sedangkan dari Alucard masih 1 poin kill dan 3 kematian yang dia miliki. Yes. Bukan hanya itu aja, lihat. Udah 23.000 net worth yang dimiliki oleh tim Blue Rhinos. Tapi Blue Rhinos gak boleh senang dulu. Benar. Ini punya Alucard. Dari tim Red Tigers punya Alucard yang dimana di late game nanti Alucardnya nggak bakal bisa ditumbangin kalau nggak ada NOD dari para pemain tim Blue Rhinos ataupun Deadly Blade. Yes. Oh, Avil. Masih ada Conservation. Oh, dia aja kiranya. Tiba-tiba ada Cardo dari belakang. Harganya mencoba untuk menyelamatkan Alucard. Tiba-tiba ada Bakti. Unstoppable. Eject. Cardo-nya mendapatkan 1 poin kill lagi. Ada Fatali juga. Tiba-tiba ada Zoe. Double kill. Dan 1 orang terakhir lagi dan akan dewa. Iya, warna jelek. Langsung masuk 10 menit. Ambil banget. Mainkan. Blue Rhinos berhasil. Oh, Bakti. Taunting terakhir yang dilakukan Maxi dan inilah dia game pertama. Blue Rhinos menyelesaikan dengan sangat amat cepat. Menurut saya, di sini tidak ada pelurunya. Boleh agak sedikit mundur? Takut.